Sebagai ASN, kita dituntut untuk selalu berpegang pada nilai dasar berakhlak. Nilai ini bukan hanya slogan, tapi sebagai pedoman untuk melayani masyarakat. Yuk, mari kita simak bagaimana ASN dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Saya selalu teringat bagaimana Ibu Sri Pujiati menekankan transparansi dan disiplin dalam mengelola keuangan negara. Salah satunya dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada titik serah yang tepat. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melayani dengan tulus tanpa diskriminasi. Selain itu, ada pun nilai loyal yang berarti setia pada bangsa, negara, dan instansi. Ibu Sri Pujiati selalu loyal memberikan kebutuhan petani penerima pupuk subsidi. Beliau konsisten mendukung visi misi pemerintah dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengimplementasikan nilai loyal. Hari ini kembali saya ingin mengingatkan teman-teman petani seluruh Indonesia bahwa alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2025 ini sangat banyak. Sampai dengan saat ini realisasi masih di bawah 60%. Artinya ketersediaan pupuk di lapangan masih cukup. Ingin sekali saya menyapa teman-teman petani semuanya bagaimana untuk menghadapi musim tanam ini. Mudah-mudahan petani semuanya dengan kemudahan dan juga dalam penebusannya yang penting petani terdaftar di dalam IRDKK. Bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan kartu tani, dan mungkin kita ingin tahu juga bagaimana di seluruh Indonesia. Yuk kita simak apa kata petani di seluruh Indonesia. Musim ketiga ini saya mau menanam padi di tanah ini. Kemudian stok pupuk di kota saya masih sangat mencukupi. Di toko sangat mudah untuk pembeliannya. Adanya pembaruan RDKK di tahun berjalan memudahkan para petani untuk membeli pupuk bersubsidi. Ibu Sri Pujiati atau yang sering disapa Mama Hadeh adalah contoh ASN yang akuntabel. Beliau selalu menyusun laporan dengan jujur dan transparan, serta memastikan data penyaluran pupuk benar-benar sampai kepada petani yang menerima. Sebagai ASN yang kompeten, beliau terus belajar dan membimbing rekan-rekan beliau agar kinerja unit semakin baik hingga mengatur kuota pupuk sesuai dengan alokasi daerahnya dengan baik. Dari beliau kita belajar bahwa akuntabilitas dan kompetensi adalah kunci untuk melayani masyarakat yang berintegritas dan dapat memberi perubahan positif bagi bangsa. Semua artinya sudah bisa diakomodir, petani-petani yang ketinggalan semua sudah bisa masuk ke RDKK karena kami memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk pembaharuan RDKK dalam tahun berjalan. Jadi tidak setahun sekali. Jadi sekarang sudah satu tahun itu bisa beberapa kali, beberapa periodik dibuka, sehingga itu membantu untuk petani-petani yang tertinggal ataupun yang bertambah luas tanamnya sehingga bisa masuk ke RDKK. Dan yang penting juga yaitu kami melakukan dengan tim verifikasi kecamatan, melakukan verifikasi dan validasi. Bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan keuangan negara untuk lebih dan juga untuk akuntabel. Bagaimana kita perlu memantau, mengawasi peredaran ataupun penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi lebih baik. Nilai harmonis berarti kita saling menghargai dan menjaga keutuhan. Role model kita kali ini, Ibu Sri Pujiati, selalu ramah menyapa semua pegawai dan memberikan suasana kerja yang nyaman. Tidak hanya di lingkungan kantor, beliau juga menjalin hubungan baik dengan produsen dan titik serah pupuk bersubsidi. Dengan komunikasi yang harmonis, koordinasi menjadi lebih lancar, sehingga penyaluran pupuk dapat tepat waktu dan tepat sasaran bagi para petani. Hari ini dan kunjungan sebentar untuk bertemu dengan kios ngecet, Victor dan para petani semua, di mana kami ingin mengevaluasi bagaimana program integrasi yang kami kembangkan bisa berjalan tanpa kendala. Monitoring evaluasi di UD Megah Tani.
Salah satu core values ASN ialah nilai adaptif. Artinya, ASN harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ibu Sri Pujiati selalu sigap menghadapi perubahan, seperti kebutuhan pupuk bersubsidi yang bisa direlokasikan ke wilayah dengan penyerapan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk nilai kolaboratif berarti membangun kerjasama. Beliau aktif bekerja sama dengan dinas provinsi untuk menetapkan jumlah pupuk yang dapat direalokasi. Teman-teman semua sekarang sudah dimasuk ke semester kedua. Bagaimana evaluasi semester 1 untuk pupuk subsidi? Sudah optimalkah penyaluran kita semua? Penyaluran di lapangan sudah bisa memenuhi kebutuhan petani kah? Nah, di semester 1 ini per 30 Juni alokasi yang tersedia masih sangat banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan dari petani. Mari kita optimalkan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Yang bagaimana untuk yang alokasi atau realisasinya besar, nah, bagaimana untuk yang realisasinya masih rendah? Nah, untuk beberapa daerah mungkin yang sudah banyak menyalurkan ataupun sudah tinggi realisasinya, bisa dilakukan realokasi. Nah, jadi begini, kita optimalkan dulu penyaluran, ya. Nah, di tingkat kecamatan, apabila sudah lebih dari 70% atau di atas 60% lah, itu silakan dilakukan realokasi. Optimalkan dulu realokasi di tingkat kecamatan, artinya di kabupaten, ya. Segera terbitkan SK realokasi, optimalkan penyaluran di antar kecamatan dulu, penuhi dulu. Nah, apabila di tingkat kabupaten sudah melebihi dari 70%, silahkan kabupaten mengajukan ke provinsi untuk mengusulkan tambahan, sehingga nanti provinsi bisa mengoptimalkan dulu untuk alokasi di setiap kabupatennya. Berakhlak merupakan kompas moral ASN. Dengan berakhlak, kita membuktikan bahwa ASN merupakan garda terdepan yang bangga melayani bangsa.